Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rola Fadia Pasha dari kelas 4B. Di sini akan menerangkan benefit green reserve. Benefit green reserve memiliki manfaat yang signifikan dalam mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan mendukung keberlanjutan bisnis. Lalu di sini ada pengertian benefit green reserve. Benefit green reserve merujuk pada kegiatan pengelolaan aliran material dan produk dalam arah berlawanan dari sistem logistik tradisional. Itu melibatkan daur ulang, reduksi limbah, dan pembuatan keputusan yang berkelanjutan. Lalu di sini ada benefit green reserve. Reduksi emisi karbon dengan meminimalkan jarak transportasi dan memanfaatkan transportasi yang lebih efisien. Benefit green reserve membantu mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan negatif. Lalu yang kedua ada penghematan biaya. Dengan mengoptimalkan penggunaan aset dan mengurangi limbah, benefit green reserve dapat menghemat biaya operasional yang signifikan. Lalu yang ketiga ada tingkatkan reputasi bisnis. Praktek logistik green reserve dapat mengurangi reputasi bisnis, menarik pelanggan yang peduli lingkungan, dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Lalu yang terakhir ada pemenuhi regulasi lingkungan. Dalam menghadapi tekanan regulasi dan tanggung jawab sosial perusahaan, benefit green reserve membantu bisnis memenuhi persyaratan lingkungan yang semakin ketat. Lalu di sini ada strategi implementasi benefit green reserve. Yang pertama ada analisis rantai pasok, mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan benefit green reserve melalui analisis mendalam mengenai rantai pasok dan arus produksi. Lalu yang kedua ada pemilihan mitra bisnis, yaitu membangun kemitraan dengan pemasok, pelanggan, dan pihak ketiga yang mendukung prinsip logistik green reserve. Lalu yang ketiga ada perencanaan dan implementasi sistem, yaitu mengembangkan sistem manajemen benefit green reserve yang terintegrasi dengan infrastruktur dan proses bisnis yang sudah ada. Lalu apa saja sih tantangan dalam benefit green reserve? Yang pertama ada kompleksitas rantai pasok, yaitu memastikan koordinasi yang efektif di antara semua mitra dalam rantai pasok demi mewujudkan benefit green reserve. Lalu yang kedua ada teknologi dan infrastruktur, yaitu menerapkan teknologi yang sesuai dan memadai serta infrastruktur yang mendukung untuk mengoptimalkan benefit green reserve. Lalu yang ketiga ada pengelolaan data, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data dengan efisien untuk mengoptimalkan proses benefit green reserve. Lalu di sini ada keberlanjutan benefit green reserve. Untuk mencapai keberlanjutan benefit green reserve, penting untuk menciptakan budaya dan kesadaran organisasi yang kuat, berkomitmen pada inovasi dan meningkatkan keberlanjutan. Selanjutnya di sini kita bisa lihat contoh aplikasi benefit green reserve. Yang pertama yaitu industri manufaktur. Implementasi benefit green reserve di pabrik membantu dalam pengelolaan limbah, daur ulang, dan pembaruan produk. Lalu yang kedua ada sektor fashion, yaitu rantai pasok fashion yang berkelanjutan mencakup benefit green reserve seperti daur ulang kain, penggunaan material organik, dan pengiriman yang efisien. Lalu yang ketiga yaitu toko retail. Toko retail menerapkan benefit green reserve dapat mengoptimalkan penggunaan kemasan daur ulang produk dan mengurangi limbah. Lalu yang terakhir adalah kesimpulannya. Benefit green reserve merupakan pendekatan yang inovatif untuk mengurangi dampak lingkungan dan menciptakan keberlanjutan bisnis melalui manfaatnya yang signifikan, strategi implementasi yang tepat, dan contoh aplikasi yang sukses. Benefit green reserve adalah langkah yang tepat untuk menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Mungkin segitu dari saya, Rola Fadia Pasha. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.